Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 8, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba membahas satu materi masih dalam rangkaian tata cara sholat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya praktek masbuk. Kalau ada yang bertanya, apa itu masbuk? Jadi begini gampangnya. Masbuk itu adalah pada saat antum hendak menunaikan sholat secara berjamaah, kemudian antum tertinggal oleh imam, gitu ya, atau antum menyusul. Jadi pada saat antum mau berangkat ke masjid, umpamakan kondisi imam atau dengan jamaah yang lain sudah duluan, jadi antum menyusul. Nah inilah yang disebut dengan masbuk. Jadi antum sholatnya tidak bareng dengan imam awalnya, ya startnya tidak bareng dengan imam, tapi antum kondisinya adalah datang terlambat kemudian menyusul. Nah, seperti apa penjelasan ataupun tata cara masbuk itu? Ini harus dipahami oleh antum semuanya demi kesempurnaan sholat berjamaah kita manakala kita terlambat dalam mengikuti sholat berjamaah atau posisi makmum adalah sebagai makmum masbuk, ya. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan diamati videonya, dipahami videonya. Bila belum paham, diputar ulang videonya, sehingga antum mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang utuh tentang penjelasan sholat masbuk. Berikut Ustadz akan coba tampilkan bagaimana tata cara sholat ataupun makmum yang masbuk. Silahkan disimak baik-baik. Maju, Mas. Di sini, Mas. Allahu Akbar. Mas, mundur, Mas. Dalam sholat jamaah yang makmumnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka posisi makmum berada di belakang imam. Sehingga ketika ada 2 orang yang sedang jamaah, kemudian datang satu makmum yang baru, dia diperkenankan untuk mengajak temannya yang menjadi makmum untuk mundur ke belakang. Ketika ada 2 orang yang sedang berjamaah, kemudian ada satu orang yang menyusul, maka posisi yang benar adalah berada di sebelah belakangnya. Sehingga pada saat dia mengambil posisi di sebelah kiri, maka Pak Imam diperkenankan untuk menyuruhnya mundur ke belakang. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jabir menjadi imam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang menyusul Jabbar bin Sakhr. Dan Jabbar langsung berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jabir, fa akhadha bi aitina fatafa'ana ila al-wara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua tangan kami dan beliau mendorong kami ke belakang. Hadis sahih riwayat Muslim. Ketika ada orang yang sholat sendirian, kemudian Anda datang untuk menjadi makmumnya, maka posisi yang benar adalah mengambil posisi di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Andaikan terjadi ada orang yang menyusul, namun dia berada di posisi belakangnya imam, maka imam boleh mundur untuk lurus dengan dia, atau imam menarik dia agar sejajar dengannya. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berjamaah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW salat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas menyusul, dan Rasulullah SAW memposisikan Ibnu Abbas tepat di sebelah kanan beliau, sejajar dengan beliau. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim.
posisi sholat berjamaah semacam ini tidak benar. Karena makmum berada di sebelah kiri imam. Dan yang benar, makmum berada di sebelah kanan imam. Apabila terjadi semacam ini, maka imam boleh memindahkan makmum ke sebelah kanannya. Sebagaimana ini pernah terjadi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau sholat bersama Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sholat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas langsung memposisikan dirinya di sebelah kiri Rasulullah SAW. Oleh Nabi SAW, Ibnu Abbas dipegang telinganya, kemudian diputar oleh Rasulullah SAW, dan dipindahkan ke sebelah kanan imam melalui belakang beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Posisi semacam ini, sekali lagi, tidak dibenarkan dalam salat jamaah. Karena makmum tidak boleh berada di sebelah kiri imam ketika dia berdua. Karena itu, atau bahkan sebagian ulama menilai, makmum yang salat berada di sebelah kiri imam, salatnya batal. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sementara di posisi imam yang sebenarnya dia makmum masbuk, sebelah kanannya ada makmum yang lain yang sedang berzikir. Yang bisa dia lakukan adalah meminta makmum yang sedang berzikir untuk berpindah agar dia bisa memposisikan diri berada di sebelah kanan imam. Seperti inilah posisi yang benar, sehingga dia berada di sebelah kanan imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika ada seorang makmum yang dia menyusul salat jamaah, sikap yang benar adalah langsung bergabung dengan jamaah. Apapun posisi imam, baik imam sedang ruku, sedang i'tidal, sedang sujud, ataupun duduk di antara dua sujud. Sebagaimana Nabi SAW menyarankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah." Apabila kamu hendak mendatangi salat, maka berjalanlah dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apapun posisi imam yang kalian jumpai, fasallu, segera menyusul untuk salat. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan yang ketinggalan maka sempurnakanlah, tambahkan karena Anda sebagai makmum yang masbuk. Demikianlah anak-anakku sekalian penjelasan tentang bagaimana tata cara pada saat kita semuanya atau antum dalam kondisi menjadi makmum masbuk. Baik, karena ini akan menjadi materi ujian di semester, maka supaya antum mudah dalam mempraktekannya, maka untuk tugas kali ini adalah antum silakan membuat video tentang masbuk. Nah, libatkan saudara atau libatkan orang tua dalam mempraktekkan makmum masbuk ini. Barangkali juga orang tua antum ingin sama-sama belajar, maka silakan disimak juga bareng-bareng videonya dan silakan dipraktekkan bersama orang tua untuk masbuk ya. Kemudian videonya dikirimkan ke nomor Telegram Ustadz. Demikian barangkali yang bisa Ustadz jelaskan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah dalam penyampaiannya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.